Bapa kami yang di surga, Engkaulah Tuhan Sang Halik yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya. Kami percaya kepada Allah yang kami sembah, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya para nabi-nabi, dan juga Allahnya para rasul-rasul yang kami ketahui, yang kami percayai dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Yesus. Dan pada hari ini kami dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Allah, sehingga kami mengalami proses menjadi manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui menjadi sama seperti Kristus. Urapi hamba-Mu setiap huruf kata dan kalimat, Roh Kudus turut campur tangan, sehingga firman Allah itu mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap menjadi ladang yang tanah yang subur, yang siap menerima benih-benih ilahi. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Baik, saya sapa terlebih dahulu untuk kita semuanya. Shalom. Iya, kalau worship leader mengatakan harus ada semangat sukacita ya. Oke, saya tes kembali. Itu kan Pak Kevin ya. Sekarang saya mau coba dulu ya. Kalau saya katakan Philadelphia berarti kasih persaudaraan. Kalau saya katakan Ebenezer berarti sampai sekarang Tuhan menolong kita. Oke? Kalau saya katakan Philadelphia, yang menyahut itu adalah pemuda-pemudi, ya. Kalau saya katakan nanti Ebenezer, yang menjawab itu kaum bapak dan kaum ibu. Oke, kita tes dulu ya. Kita coba dulu supaya ada semangat dulu mendengarkan firman Tuhan. Philadelphia. Kurang pas. Pemuda-pemudi Philadelphia. Maksud saya kan ini mengetes dulu. Kadang-kala yang disampaikan di depan kurang jelas di belakang. Begitu, ini hanya mengetes ya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada maksud yang lain gitu ya. Ebenezer. Iya, itu kaum bapak, kaum ibu. Sekarang pemuda. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Oke. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Oke, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, hal ini penting bagi kita. Ya. Karena begini, ibadah dalam iman Kristen itu sungguh sangat jauh ibadah dengan non-Kristen. Ya. Ibadah dalam iman Kristen itu sudah jelas. Sudah apa saudara? Sudah jelas. Jelasnya apa? Kita sudah jelas Allah yang kita sembah itu jelas, tidak samar-samar, tidak ragu-ragu. Jadi kalau kita sudah tahu kepada Allah yang kita sembah, berarti tidak ada separuh hati kita datang untuk menyembah Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau saya perhatikan memang masih ada sih di antara kita kalau memuji Tuhan separuh hati. Ya kadang-kadang nggak mau angkat tangan. Ya worship leader mengajak kita beribadah sungguh-sungguh, bertepuk tangan, mengangkat tangan. Tapi kalau dipantau dari depan, ini ketahuan ya. Apalagi di depannya, worship leader ya, Pak Kevin tahu itu depan. Ada yang masih santai-santai, nggak mau bertepuk tangan. Ada yang masih diam-diam saja ya. Tuhan mengharapkan kita Bapak Ibu Saudara, setelah kita menerima anugerah daripada Tuhan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya.
Saudara perhatikan konser-konser itu, mereka nggak menyembah Tuhan, mereka tak mengenal ya dengan sesembahannya, tapi mereka mengenal vokalisnya, mengenal musisinya, ketika dinyanyikan, mereka pun bersemangat. Itu untuk dunia, apalagi untuk Tuhan. Haleluya. Kalau kita lihat ada Yesus sini, pasti saudara akan tersungkur. Pasti tidak ada separuh hati untuk beribadah kepada Tuhan. Pasti semuanya dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan topik hari ini adalah pengenalan akan Allah. Bersama-sama kita katakan, pengenalan akan Allah. 1, 2 ya. Iya, pengenalan akan Allah. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, seluruh agama-agama yang diakui maupun yang tidak diakui, semuanya berusaha mengenal kepada Allah yang disembahnya. Kalau salah menyembah kepada Allah yang disembah, tentunya tidak mencapai target hati Allah. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, semua agama-agama ketika menyembah Allahnya itu mentok saja, nggak sampai. Jadi sangat penting bagi kita akan pengenalan akan Allah ini, Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata 1 Petrus 2 ayat 9 bahwasannya kita ini sudah dipanggil. Ya, kita ini sudah dipanggil dari gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Ini harus kita sadari. Dari gelap itu maksudnya adalah dari segala sesuatu, perbuatan-perbuatan dosa, pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah, dan segala sesuatu berhala yang kita ilah-ilahkan sebelum bertemu dengan Tuhan, maka itu kegelapan. Tetapi kita dipanggil oleh Allah, ya, dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib, maka itulah disebut eklesia. Tapi tidak cukup eklesia saja Bapak Ibu Saudara-saudara. Setelah eklesia Bapak Ibu, dahulu kita bukan umat kepunyaan Allah. Dahulu kita miliknya iblis, miliknya roh jahat, miliknya dunia ini. Tetapi ketika kita datang kepada sang terang itu, maka kita menjadi milik kepunyaan Allah yang disebut igreja atau gereja. Eklesia dengan gereja tidak dapat dipisahkan. Ini menjadi satu kesatuan dalam iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Tetapi setelah kita eklesia dan kita gereja, Bapak Ibu Saudara, tidak menunjukkan tempat ibadah. Tidak menunjukkan merek-merek nama gereja. Sekalipun merek nama gereja kita adalah Gereja Betel Indonesia Jemaat Immanuel. Tetapi sesungguhnya gereja itu adalah kita sendiri. Amin. Gereja itu adalah saya dan saudara. Gereja itu bukan masalah gedung, full AC, full musik, bukan. Gereja itu adalah kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dari gelap menuju kepada terangnya ajaib. Jadi sangat sadarlah kita Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan itu sudah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma ini berarti saudara-saudara bukan kata yang murahan, bukan. Kalau kita katakan kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, berarti harus ada harga yang kita berikan kepada Tuhan. Jangan salah pemahaman teologis yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, sekali percaya Yesus tetap Yesus dan masuk surga. Tidak. Bukan begitu kata Alkitab. Tetapi kata Alkitab Bapak Ibu Saudara dalam Kolose, kita lihat Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Manusia baru diawali ketika kita dikeluarkan dari kegelapan. Manusia baru. Manusia baru yang diperbaharui, terus menerus diperbaharui
sampai puncaknya adalah, apa katanya? Ayat 10, sampai puncaknya adalah menurut gambar haliknya. Paham ya? Menurut gambar haliknya. Kita ini menjadi Kristus kecil. Ya, menurut gambar haliknya. Haliknya itu adalah sang penguasa, pencipta alam semesta. Maka disebut haliknya. Itu gelar kepada sang maha kuasa, haliknya. Maka kita terus diperbaharui. Terus menerus diperbaharui. Maka reformasi gereja, Martin Luther mengatakan dalam semboyannya, Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda. Itu benar, itu Alkitabiah. Gereja yang diperbaharui adalah gereja yang terus menerus diperbaharui. Amin. Gereja tidak ada mengenal istilah tamat. Gereja tidak ada mengatakan, aku sudah S1, tamat, S2, tamat, doktor, tamat. Tidak. Tapi gereja itu adalah kita yang terus menerus diproses. Katakan diproses. Diproses. Hari ini saja cukup? Tidak. Diproses terus menerus. Ini membuat kita, kualitas iman orang percaya semakin lama, semakin bertumbuh, semakin menghasilkan buah dan sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Tapi gak cukup Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita sebagai orang percaya sudah selamat, tetap selamat, tidak cukup. Dibutuhkan, ya. Dibutuhkan dalam kehidupan kita ini adalah kebangunan rohani. Apa saudara? Kebangunan rohani. Untuk memperbaharui hidup kita terus menerus, ya, maka dibutuhkan kebangunan rohani. Ingat, gereja bukan soal jumlah. Bukan. 5 orang, 3 orang yang hadir, Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh menyerukan nama Tuhan. Tuhan ada di situ. Jadi bukan menjadi suatu ukuran. Memang salah satu ukuran, tapi bukan menjadi satu-satunya ukuran. Bahwasannya gereja itu dikatakan bertumbuh adalah gereja yang jumlahnya 200, 500, bahkan ribuan. Belum tentu. Gereja yang bertumbuh itu adalah individu kita sendiri. Kita sendiri. Apakah kita sudah bertumbuh? Kalaulah saya beribadah di gereja yang komunitasnya jumlahnya ribuan orang Bapak Ibu Saudara. Saya beribadah di situ. Apakah saya menjadi gereja pribadi saya semakin bertumbuh? Belum tentu. Ya. Yang menentukan untuk bertumbuh iman kita, ya, berkenan di hadapan Tuhan, kita sendiri. Kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita sendiri. Jadi bertumbuh itu adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka dibutuhkan namanya kebangunan rohani. Supaya terjadi kebangunan rohani ini Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan iman kita harus mengutamakan yang terutama dalam kehidupan kita. Mengutamakan, ya. Mengutamakan apa yang utama di dalam kehidupan kita. Apa yang utama? Ada yang mengatakan, Pak, yang utama itu adalah iman. Betul iman? Tanpa iman, maka kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada yang mengatakan, Pak, yang terutama itu adalah kudus. Tanpa kekudusan, kita tidak melihat Allah. Bagus, ya, kudus bagus, iman bagus. Tapi tanpa yang utama itu saudara Bapak Ibu tidak akan bertumbuh imannya, tidak akan bertumbuh kekudusannya. Ada lagi yang mengatakan yang terutama adalah taat. Ya bagus taat, tapi belum tentu taat membuat kita kebangunan rohani kita terjadi. Ada lagi yang mengatakan, Pak,
yang terutama kita itu beribadah. Ya bagus, beribadah. Ya, beribadah, bagus. Tetapi tanpa yang utama itu, maka semuanya itu sia-sia. Apakah yang utama? Inilah harus kita tahu Bapak Ibu, kunci kebangunan rohani kehidupan kita. Apa yang paling utama menurut standar firman Tuhan? Mari kita lihat Hosea 6 ayat 6. Bapak Ibu perhatikan, ya. Yang paling utama adalah sesuatu yang Tuhan sukai. Ya. Apa yang Tuhan sukai? Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sekali lagi, aku menyukai kasih setia. Dan satu lagi, aku menyukai pengenalan akan Allah. Bukan kolekte. Bukan karena iman Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kekudusan kita. Bukan karena ketaatan kita. Ataupun kita rajin beribadah. Bukan. Tetapi karena pengenalan akan Allah. Kalau kita sudah mengenal siapa Allah kita, siapa Tuhan kita, kita mengenalnya Bapak Ibu Saudara, maka otomatis hidup kita bukan hidup beragama, tapi otomatis hidup kita sudah hidup bertuhan. Amin. Kita bisa beriman sungguh-sungguh, kita bisa taat sungguh-sungguh, kita beribadah sungguh-sungguh, ya. Kita juga namanya memberikan persembahan apa yang bisa kita berikan dengan sungguh-sungguh. Itu karena dampak daripada pengenalan akan Allah. Nah, di ayat yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dari tadi Hosea 6, kita lihat ayat 3-nya. Ayat 3, silakan baca Pak, ayat 3. Demikian firman Tuhan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Iya, ini ajakan. Ya, akan mungkin bisa muncul Hosea 6 ayat 6 sebelum ayat ini ya. Kalau kita baca dari perikop atas ke bawah. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha. Dengan apa? Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha. Sungguh-sungguh mengenal Allah atau Tuhan. Tuhan huruf besar di situ terjemahan dari kata Yehuwa atau dari kata Yahweh. Bukan secara Bapak Ibu berarti nama Tuhan itu Yahweh atau Yehuwa, bukan. Dari kata makna Yehuwa Yahweh itu berarti adalah aku adalah aku. Tanpa dibatasi dengan satu nama pun. Karena Allah tidak bisa dikurung dengan huruf 4 atau angka 4 atau huruf, enggak bisa. Dia maha kuasa. Dia tidak bisa dikurung dalam ruangan dan waktu dan segala dimensi apapun. Jadi kenapa dibilang Tuhan dalam bahasa Ibrani Yehuwa atau Yahweh? Itu berlaku bagi bangsa Israel mengucapkan Yehuwa atau Yahweh. Tapi kita melihat maknanya ketika Musa bertanya, siapakah namamu? Tuhan Allah berkata, aku adalah aku. Aku adalah aku. Inilah Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh kita mengenal siapa aku adalah aku itu. Yesus berkata, aku adalah terang. Maka kenalah siapa terang itu. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Maka kenalilah siapa kebangkitan dan hidup. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Maka kenalilah siapa jalan kebenaran itu.
Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega yang maha kuasa. Kenalilah siapa Alfa dan Omega itu. Dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, maka ada berkatnya. Pasti ada berkatnya. Berkatnya berkata begini, ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ini berkat. Ia pasti muncul seperti fajar. Fajar menggambarkan, menceritakan di mana ketika seseorang itu mengenal Yehuwa, mengenal Yahweh yang disembahnya, maka ia akan muncul seperti fajar. Fajar ini berbicara pemulihan. Dipulihkan kita. Dijadikan kita menurut ukuran Tuhan, standar Tuhan. Ketika kita mengenal siapa Tuhan itu, kita mengalami pemulihan. Tetapi kalau kita tidak mengenal siapa Allah kita, tidak ada pemulihan. Bukti ketika kita mengalami pemulihan, fajar itu ada dalam kehidupan kita, kita pun semakin mengalami proses 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Oke, prosesnya lambat gak apa-apa. Ya. Ketika mengenal Tuhan Allah, kita mengalami proses pertumbuhan 10%. Bulan ini, bulan depan 15%. Bulan depan lagi 20%. Bulan depan lagi 25%. Bulan depan lagi 30%. Ini buktinya terjadi pemulihan. Katakan amin. Tetapi kalau katanya aku mengenal Yehuwa, aku mengenal Yahweh adalah aku, yaitu pribadi Yesus Kristus, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Ini belum mengalami namanya fajar. Kalau sudah mengalami fajarnya Tuhan, berarti kita semua mengalami pemulihan dalam Tuhan. Katakan amin. Itu berkat pertama. Berkat yang kedua dikatakan ia akan datang, ya huruf besar ya, kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Maka ada istilah mengatakan hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal, hujan akhir ini menunjukkan kebangunan rohani. Ini adalah kuasa Roh Kudus. Hujan awal diberikan kepada orang percaya. Dan nanti hujan akhir Tuhan berikan kepada orang percaya. Inilah namanya disebut kebangunan rohani. Dari awal kita sudah merasakan berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kita sudah mengalami lawatan Roh Kudus, hujan awal, Pentakosta. Apakah cukup di awal saja Bapak Ibu Saudara kuasa Tuhan sudah kita terima? Tidak. Engkau mengawali dalam roh, jangan mengakhiri dalam daging. Engkau mengawali dalam roh, rohmu semakin menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Kalau dikatakan hujan awal Bapak Ibu Saudara mengalami ya pengenalan akan Tuhan, tetapi hujan akhir tidak pernah mengalaminya, bahkan semakin lama semakin keluar dari halaman. Semakin lama tidak lagi dalam pelataran, keluar, itu otomatis. Kalau dikatakan kebangunan rohani Bapak Ibu Saudara, kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus mengajak kita untuk marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setelah kita mengalami pemulihan, ya Bapak Ibu Saudara, terus bertumbuh, Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu bekerja, bukan hanya hujan awal. Roh Kudus akan bekerja terus sampai hujan akhir. Bekerja, Roh Kudus itu mengajak kita untuk mengenal lebih dalam siapakah Allah yang kusembah itu. Maka saudara prosesnya terus bertumbuh naik. Dari pintu masuk ke pelataran, masuk pintu kemah,
terus masuk sampai ruang Maha Kudus. Tidak ada turun. Ingat, pemulihan dan kebangunan rohani itu tidak ada kata turun. Tidak ada kata putus asa. Tidak ada kata mundur ke belakang. Kalau mundur ke belakang saudara-saudara, itu tidak terjadi lawatan hujan akhir. Gagal. Dan siap-siap akan mengalami zaman antikristus. Nah Bapak Ibu Saudara, ya, jadi pengenalan itu penting. Sangat penting sekali. Ini berhubungan namanya hidup yang kekal. Kita lihat Yohanes 17 ayat 3. Demikian firman Tuhan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak Ibu Saudara, Yohanes 17 ayat 3, saya baca ulang kembali. Saudara bisa lihat di depan layar. Ya. Mengenal ini itu berbeda ya, mengenal secara kamus bahasa, kamus dan kamus yang lainnya. Ayat ini mengatakan, inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal. Itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara bisa tandai dalam bahasa Yunani, mengenal itu epiginosko. Sama-sama kita katakan epiginosko. 1, 2 ya. Epiginosko. Mengenal itu dalam bahasa Yunani epiginosko. Dari kata dasarnya ginosko. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal. Mengenal itu ginosko. Bukan mengenal seperti kita mengenal Pak Presiden kita. Ya, kalau saya ditanya, Bapak mengenal enggak dengan Pak Jokowi? Kenal lah. Siapa sih enggak kenal? Semua kenal ya. Ya, yang kenal Pak Jokowi angkat tangan. Iya. Kenal semua ya? Kenal. Tapi ingat, pengenalan akan Allah dalam sekali. Pengenalan akan Allah berhubungan surga dan neraka. Berhubungan dengan hidup kekal. Surgakah, nerakakah gitu. Ya. Pengenalan akan Allah dalam bahasa Yunani, bahasa Alkitab Perjanjian Baru, mengenal di situ adalah ginosko. Mengenal di situ adalah ginosko. Ginosko dengan siapa? Ya. Yesus kalimatnya ya, satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal satu-satunya Allah. Allah yang kita sembah, bukan 2, bukan 3, bukan 4. Jangan salah ya, bukan. Ada mengatakan agama Kristen Allahnya 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Benar? Tidak. Hakikat Allah itu cuma satu. Yesus hakikatnya Allah. Roh Kudus hakikatnya Allah. Bapa hakikatnya Allah. Logika manusia, pengetahuan manusia bertentangan dengan logika ilahi. Gak bisa kita samakan Bapak Ibu Saudara. Maka dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, ayat terus 28 dan seterusnya, ya, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Ada kata kita, maka Allah berfirman. Allah berfirman, tapi ucapan Allah berfirman, marilah kita. Kita yang dimaksud ini adalah Esa. Dan butuh mengenal siapakah Allah itu sesungguhnya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini sama dengan 1 Yohanes 5 ayat 20. Boleh dilanjutkan. 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita,
supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, jelas ya, saya ulang kembali. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita ginosko, ya, supaya kita ginosko Bapak Ibu Saudara. Yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Siapakah dia? Dia itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau saya ucapkan bahasa sehari-hari, Tuhan Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Jadi ginosko Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, berbeda dengan pengertian yang kita alami selama ini. Ginosko, kenal nama, kenal siapa, tapi tidak punya hubungan. Ginosko ini artinya untuk memudah memahami bagi kita semuanya, ada pengalaman spiritual. Amin. Ada pengalaman spiritual Bapak Ibu Saudara. Ginosko ini dalam bahasa aslinya terjemahannya maknanya adalah memiliki hubungan. Seperti hubungan antara suami dan istri. Itu ginosko. Mengenal itu begitu. Bukan mengenal seperti sahabat, teman. Teman kelas, teman komunitas sosial, ya, bukan. Tapi ginosko itu bagaimana, ya, seorang mempelai pria dan mempelai wanita, mereka mengenal, diberkati dalam pernikahan dengan janji. Ingat, kalau mengenal itu sudah ada janji. Janjinya apa? Kalau kita waktu mengenal Tuhan. Aku terima Yesus Kristus menjadi juru selamatku seumur hidupku. Itu menerima perjanjian. Kita sudah berjanji. Maka kita mengenal itu membuat janji kepada Tuhan. Aku terima Engkau Yesus menjadi Tuhan dan juru selamatku. Kalau sudah terima Yesus seumur apapun sampai mati, tetap Yesus yang disembah. Amin. Sudah perjanjian. Itu mengenal. Udah kita mengenal, demikian juga dalam pernikahan Bapak Ibu Saudara. Dalam pernikahan sepasang mempelai pria dan wanita itu diikat dengan perjanjian seumur hidup, tidak bisa dilanggar. Aku berjanji, saya bernama Anto, menerima Ani satu-satunya istriku. Dalam susah, dalam senang, dalam suka, dalam duka, dalam sakit, sehat, kaya, miskin, aku terima Ani menjadi satu-satunya istriku. Si Ani berkata, aku, Ani, menerima Anto menjadi suamiku. Dalam susah, dalam senang, duka, sukacita, kaya, miskin, sakit, sehat, menjadi suamiku satu-satunya. Ingat kata satu-satunya, monogami, bukan poligami. Dan ini ikatan perjanjian seumur hidup di hadapan jemaat Tuhan dan di hadapan Allah. Hanya kematianlah yang dapat memisahkan. Kalau sudah perjanjian itu, maka si Anto dan si Ani sah menjadi suami dan istri. Mereka bukan sekedar kenal pacaran. Mereka bukan kenal teman biasa. Sudah berubah nama panggilannya. Kalau masa pacaran, si Anto dipanggil Bang Anto, ya kan? Kalau masa pacaran, si Ani dipanggil Ade Ani, itu masa pacaran. Tapi kalau sudah menikah, Bapak Ibu Saudara, gak lagi panggil, hei Abang Anto, hei Ade Ani, enggak. Tapi kalimat ucapan panggilan itu, karena sudah suami dan istri,
Sesuai dengan kesepakatan bersama-sama. Ada yang memanggil Mami, silahkan. Papi, silahkan. Ya, terserah. Ya, bebas. Itu namanya punya hubungan mengenal antara suami dan istri. Inilah yang disebut ginosko. Amin. Inilah yang disebut ginosko. Tahu keadaan istrinya, tahu keadaan suaminya, bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, bagaimanapun harta dan kekayaan, tahu semua. Itulah disebut ginosko. Terbuka kepada Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Itulah ginosko. Ya, Tuhan berkata, ikutlah aku. Ya ikut. Aku jadikan engkau penjala manusia. Jadilah penjala manusia. Talenta kita itu Bapak Ibu Saudara nggak boleh dipendam. Kalau sudah mengenal Tuhan Allah kita, talenta itu dipertanggungjawabkan. Petrus bisa menjala aja dia kan? Menjala aja. Kuubahlah kau menjadi penjala manusia. Apa yang kita miliki ketika mengenal Tuhan Allah kita, maka seluruh apa yang kita miliki persembahkanlah untuk Tuhan. Itu membuktikan namanya terjadi kebangunan rohani. Kalau talenta kita, kemampuan kita tahan-tahan, kita pendam-pendam saja. Bisanya untuk Tuhan, misalnya nyanyi untuk Tuhan. Bisanya bagian listrik untuk Tuhan. Bisanya bagian pembangunan untuk Tuhan. Bisa apa saja dipendam-pendam saudara. Itu bukan kebangunan rohani. Itu namanya kegagalan. Kegagalan rohaninya untuk bertumbuh. Gagal. Maka ginosko itu Bapak Ibu Saudara berbicara punya pengalaman spiritual kepada Tuhan. Pengalaman spiritual ini begini, kesaksian hidup. Saudara harus menceritakan pengalaman spiritual itu kita punya hubungan kepada Tuhan. Setiap masalah bercerita. Dahulu saya orang susah. Dahulu kami sangat miskin. Tapi kami bersahati berdoa. Ini contoh. Suami istri berdoa. Dan ternyata ekonomi kami dipulihkan Tuhan. Itu harus disaksikan. Amin. Itu ginosko. Pengalaman kepada Tuhan. Ya. Saya cerita sedikit. Tanggal 16 lalu ya. Tanggal 16 lalu. Hari Minggu. Nah saya sudah agak-agak demam dikit lah. Ya. Kalau diukur suhunya mungkin di atas 37. Tapi saya beribadah juga ya. Tetap beribadah. Mau keadaan sakit berusaha beribadah. Udah? Nah kemudian mulai terasa di hari Senin Bapak Ibu Saudara. Batuk-batuk. Batuk. Tapi batuknya ini gak enak, kering. Tapi kalau batuk harus dipaksakan keluar. Harus begitu. Ya, harus dipaksa. Itu hari Senin. Hari Selasa, wah mulai agak panas. Ya, udah agak-agak mulai demam ini. Dan tenggorokan mulai agak sakit, menelan. Udah mulai gejala. Udah, Selasa, berobatlah, tanya dokter. Ya maklumlah kalau tanya dokter ya biasalah Pak, namanya cuaca, perubahan cuaca. Ini lagi musim Pak, musim flu dan batuk dan tenggorokan sakit, lagi musim. Cuma saya periksa entah kalau-kalau, ya wajar dong, kalau-kalau entah ada penyakit yang lain. Dahulu pernah saya periksa saudara-saudara, ya demam, tenggorokan sakit dan sebagainya udah tinggi saya periksa, dibilanglah saya ini kena COVID, ya terserah, gak apa-apa. Memang saya langsung mati dengar kabar COVID? Enggak. Saudara kalau dibilang dengar kabar COVID jangan langsung down. Amin. Pengalaman spiritual. Ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan saya. Katakan amin. Jangan langsung kena COVID yang baru. Jangan takut saudara. Ketakutan itu membuat kita semakin lemah tubuh kita. Nah, hari Selasa malam periksa. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya bukan langsung lemah enggak. Ya, hari Senin tetap berolahraga, ya, lari 5 km. Udah, tiga kali dalam seminggu. Hari Rabunya pagi-pagi lari 5 km, walaupun sudah agak batuk-batuk, keluar dahak atau gimana kan udah pergilah ke sekolah, berangkat sekolah mulai jam 7, Bapak Ibu Saudara.
Nah, di sekolah ternyata Bapak Ibu muncul di tangan saya ada benjolan. Benjolan berair. Di tangan kanan dan di tangan kiri ada benjolan air. Ya, kalau kita melihat ada benjolan air, kita apa namanya? Gemes ya, gemes sekali. Aduh, apa ini? Ada benjolan, ambil tisu, pecahkan. Pecah, lap. Oke, ambil lagi satu lagi, pecahkan. Pecah, ya, pecah. Saya pecahkan. Benjolan berair saya pecahkan. Udah, ngajar. Tapi kondisi masih tetap agak demam, ya. Udah ngajar, pulang sekolah sekitar jam 4, Bapak Ibu Saudara, ada benjolan lagi di sini dekat jantung. Benjolan air, apa ini? Saya pecahkan. Pecah, berdarah. Pakai tisu, ya berdarah. Udah, itu jam 4. Udah, ternyata demamnya semakin meningkat, Bapak Ibu Saudara. Dari jam 4 mulai agak terasa badan enggak enak, enggak nyaman. Udah, pulanglah ke rumah sampailah jam-jam 6, Bapak Ibu Saudara, karena rasa badan enggak nyaman lagi, saya periksalah ke dokter sekali lagi. Saya periksa ke dokter, ternyata di badan saya diperiksa sudah muncul bintil-bintil merah. Dan rambut pun, kepala sudah bergatalan semuanya, bintil-bintil merah. Udah, perasaan saya, saudara-saudara, semua badan saya ini minta digarut. Minta digarut. Karena dokter sudah mengatakan, Bapak kena cacar air. Tahu ya rasa cacar air ya? Kalau waktu kecil kena cacar air, udah besar nggak ngalami lagi. Dari kecil nggak ngalami cacar air, besarnya nanti kena. Saya di usia 49 tahun baru kena. Masa anak-anak nggak pernah penyakitan, nggak pernah opname, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Ternyata penyakit yang sangat berat ini saya hadapi, cacar air. Ya, nah begatalan semua badan. Saudara, apa yang kita mohon? Kita ginosko dengan Tuhan. Haleluya, Tuhan, tolong Tuhan. Oh mau gitu ya, udah demam, periksa lagi menganga di mulut, dua titik putih di tenggorokan. Pantaslah nelan sakit. Ada di tenggorokan, nelan pun sakit. Bapak Ibu Saudara. Dan di malam itu memang masih bisa tidur ya, masih bisa tidur. Tapi badan sudah gatal-gatal, masuklah pada Kamisnya. Benjolnya semakin membesar, muncul berbagai benjol-benjol, nanah-nanah di badan. Bermunculan semua. Di kepala saya ada 2 di sini, masih ada bekasnya ini. 2. Di pipi juga ada, mengecil, mau beranak-beranak besar-besar, saudara. Itu di hari Kamis. Dan sangat menderita sekali, sangat menderita sekali. Mau kita kerjakan A, salah. Mau duduk, salah. Mau apapun, salah. Ada yang mancing marah, makin marah kita. Gampang ya. Serba salah semuanya. Mau istirahat berbaring, badan juga sakit. Salah semuanya. Tetapi dengan termenung saya duduk berdoalah kepada Tuhan. Amin. Maksud saya saudara, ini ginosko. Ginosko itu bercerita pengalaman spiritual. Udah? Berdoalah saya di situ. Apakah langsung Tuhan menyembuhkan? Tidak. Tahankan gitu. Tahankan 3 hari. Ya. Berdoa, bukannya sembuh, bukan. Tapi saya jadi apa namanya, lebih sensitif begitu. Aduh Tuhan, lebih merasakan kebaikan Tuhan. Walaupun sakit begitu. Gatal sekali Tuhan, gimana ini, mau saya garut kepala, gatal kali, badan pipi semua gatal, mau gini gatal. Ya ada beberapa satu saya pecahkan, saking gatalnya, pecahkan aja lah, gatal sekali ya. Ada bekas di tangan saya, saking gatalnya. Gatal-gatal. Dan malam harinya saudara begadang, tidak bisa tidur. Di hari Kamis malam tidak bisa tidur sama sekali. Mata melek semua, tidur sebentar nggak bisa tidur terus. Sampai pagi. Jalani lagi waktu. Sakit semua badan, masuk di hari Jumat. Terus begitu ya, malamnya tidak bisa tidur. Masuklah di hari Sabtu. Sudah mulai terjadi pengempisan. Sedikit demi sedikit, kempis, saudara. Dan saya berpikir, apakah hari Minggu Tuhan saya harus beribadah? Sebenarnya menurut dokter harus istirahat. Gak boleh keluar kemana-mana. Jangan kena
terpaan angin atau apapun. Karena katanya virus ini berbahaya juga bagi orang yang belum kena sama sekali. Ya, nama virusnya bukan virus corona tapi virus varicella. Virus varicella punya marga lagi Bapak Ibu Saudara. Marganya Zoster. Bukan Situmorang. Varicella Zoster namanya gitu. Ada marganya Zoster. Ya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, lewat doa saya percaya Tuhan pasti sembuhkan. Saya hubungi Pak Gembala itu di hari Kamis. Saya hubungi rekan-rekan lain semuanya supaya dikuatkan Tuhan, Saudara. Saudara, kalau ada hal-hal seperti itu mohon dukungan doa. Amin. Kalau saudara mengalami sakit, mengalami apapun, bicara sama Bapak Gembala. Jangan diam-diam saja. Jangan suruh sendiri, makan sendiri istilahnya ya. Gitu ya. Ceritakan aja, Pak doakan saya begini Pak, anak saya begini Pak. Bu doakan Bu, suami saya begini. Minta doa saja, bukan berarti iman kita lemah, tidak. Ya, tidak. Lewat doa itu saudara-saudara memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Sakit tubuh ini, saya teringat Ayub. Jadi kalau sudah mengalami spiritual dengan Tuhan, yang muncul bukan mengeluh. Yang muncul adalah firman Allah. Amin. Muncul tuh firman. Apakah kita hanya mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan? Atau hal yang tidak baik kita nggak mau kita terima? Kan gitu. Maka dibilanglah sama istri Ayub, hai engkau seperti bicara orang gila kata gitu. Karena istrinya mengatakan, sudahlah hujatlah Tuhan Allahmu tuh, hujatlah, matilah kau, kan begitu. Artinya, penderitaan yang kita alami saudara, kita berserah kepada Tuhan. Amin. Ya, inilah pengalaman. Inilah maksudnya ginosko. Saudara bisa memiliki pengalaman dengan Tuhan secara spiritual, maka itulah disebut ginosko. Lewat doa, lewat tantangan masalah apapun yang kita hadapi. Nah, jadi ginosko ini Bapak Ibu Saudara berbicara adalah pengenalan kita seperti suami dan istri. Makanya Allah yang kita sebut itu adalah suami dan kita istrinya. Coba kita lihat ayatnya. Hosea 2 ayat 19. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Iya, boleh Bapak Ibu tandai mengenal Tuhan ya. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Inilah namanya ikatan perjanjian nikah kalau suami istri ya. Tapi ini kepada Tuhan. Selama-lamanya dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan sama dengan kita menyebut Sang Allah itu atau Halik itu adalah suami kita. Dan Allah itu berkata kepada kita, kita adalah istrinya. Amin. Ya, di Yesaya ya ayat yang sama, Yesaya 54 ayat 5, langsung next. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam. Namanya yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Jadi Allah kita itu yang kita kenal dalam nama Yesus, kita sebut suami. Kalau kita mengenal kepada Sang Halik itu, maka kita layak menyebutnya adalah suami dalam kebenaran. Kita juga istri dalam kebenaran. Maka Sang Halik atau Dia, Allah itu adalah suami. Itu perjanjian lama ya. Oh Pak, perjanjian baru ada enggak? Ada perjanjian baru. Coba next, langsung perjanjian barunya. Ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian. 2 Korintus 11 ayat 2. Saya rindu kepadamu seperti Allah sendiri pun rindu kepadamu. Kalian adalah seperti seorang gadis perawan yang masih suci, yang sudah saya janjikan untuk dinikahkan dengan seorang suami, yaitu Kristus. Ginosko berarti Yesus adalah suami kita. Amin. Dan Yesus mengatakan kepada kita,
engkaulah istriku. Jemaat Tuhan disebut istri, kepala gereja disebut adalah suami. Amin. Nah, itu pengenalan Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi pengenalan kita ini menentukan kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Jangan seperti ilustrasi begini, ilustrasi seorang buta, ya. Seorang buta menyanyikan lagu Burung Nuri. Nah, pernah dengar ya lagu Burung Nuri ya? Burung Nuri katanya terbang tinggi katanya. Saudara, dan seorang bertanya, Bu, kenapa ibu mengatakan burung nuri itu katanya? Terbang tinggi katanya. Iyalah Pak, saya kan buta. Saya nggak pernah melihat. Saya nggak pernah melihat burung nuri itu terbang tinggi katanya. Semua saya katakan katanya. Demikian juga saudara-saudara. Kalau Kristen yang tidak mengalami ginosko dengan Tuhan. Ini tidak mengalami ya. Yang tidak mengalami ginosko dengan Tuhan. Dia akan berkata begini. Yesus penyembuh. Katanya. Yesus memberikan berkat kepadamu. Katanya. Yesus memberikan kecerdasan, kepintaran, keahlian kepadamu. Katanya. Segala sesuatu tanpa iman dikatakan semua katanya. Yesus itu katanya. Yesus itu katanya. Tetapi kalau dia ginosko dengan Tuhan. Dia mengalami Tuhan. Dia memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Yesus memberkatimu. Apa kata kita jawab? Amin. Ketika doa berkat itu Bapak Ibu Saudara diucapkan oleh hambanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Apa jawabannya? Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jawabannya? Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jawabannya? Amin. Jangan diam saja. Janji Allah, ya dan amin. Direspon, itulah menjadi rema kehidupan kita. Suatu hari kelak, Bapak Ibu Saudara, kita ini dievaluasi. Saya seorang guru, kalau sudah habis bab 1, saya evaluasi lagi apakah mampu siswa menjawab pertanyaan evaluasi. Pak, ini ujian? Tidak, ini bukan ujian. Kalau ditanya selalu siswa ini di sekolah Deli Serdang, Bapak seringkali ngasih ujian. Tidak, saya nggak ngasih ujian. Tapi saya mengevaluasi pelajaran. Sejauh mana pelajaran itu dapat diterima, dimengerti dan dipahami. Bab 1 ini kalian pahami atau tidak? Baca dulu. Ini soalnya. Baca bukunya, setelah itu tutup bukunya. Bapak kasih kertas lembar, jawab. Mengevaluasi. Saudara-saudara, suatu hari kelak kita ini dievaluasi. Dievaluasi bukan soal ketaatan kita, bukan. Oh, soal jiwa-jiwa yang saya bawa di hadapan Tuhan, bukan. Oh, soal korban saya. Apa yang korban saudara sini yang sudah saudara berikan? Bukan. Bukan ini dievaluasi. Suatu hari kelak kita akan dievaluasi bukan karena iman kita, bukan karena kekudusan kita, bukan karena kolekte kita, bukan karena ketaatan kita beribadah, tapi kita akan dievaluasi dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Mari kita lihat. Matius 7. Supaya ini hidup Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kita baca bersama-sama supaya ini kita tahu. Ini evaluasi Tuhan ya, dievaluasi kita. Matius 7 ayat 21 sampai 23 kita baca. 1, 2 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah
mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Silakan dibuka Matius 7 ayat 23 dalam bahasa Yunaninya. Saudara-saudara, yang dievaluasi bukan kesalehan kita. Yang dievaluasi bukan karena kita bisa mengadakan banyak mujizat, mengusir setan, bukan. Itu semuanya karunia. Itu semuanya karunia. Tapi di Matius 7 ayat 23 saya baca. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal. Aku tidak pernah ginosko dengan kamu, gak pernah enyah daripadaku. Kamu sekalian kejahatan. Aku gak pernah ginosko samamu. Tapi Tuhan, aku telah bernubuat demi namamu. Aku gak ginosko dengan kamu. Tapi Tuhan, aku sudah pemain musik, aku sudah singer, worship leader, aku sudah pengkhotbah Tuhan. Aku tidak mengenalmu. Tapi Tuhan, aku sudah menjadi jemaat yang taat Tuhan. Jemaat yang setia Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak mengenalmu. Tuhan, aku sudah beriman Tuhan, sungguh-sungguh. Bahkan aku menjaga kekudusanku Tuhan di rumah, gak pergi kemana-mana. Bahkan aku sampai bersemedi Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak mengenalmu. Saudara-saudara, kata mengenal ini hidup kekal. Amin. Jadi apa yang kita perbuat itu karena hasil dari mengenal Tuhan. Kalau saya mengenal Tuhan, maka saya harus taat kepada Tuhan. Kalau saya mengenal Tuhan, maka saya harus beriman apapun terjadi. Kalaupun aku susah, aku tetap beriman kepada Tuhan. Imanku tidak dihalangi dengan kesusahan. Kalaupun aku sakit, aku mengenal Tuhan. Sakitku bukan menghalangiku untuk beribadah kepada Tuhan. Tanggal 23 lalu kan saya kan hadir ya, pakai masker. Mungkin ada beberapa orang, oh Pak Abe kok lainnya pakai masker. Kalau saya buka masker, nampak nanti bencol-bencolan itu kan gitu. Beberapa orang saya buka ini, ini buktinya bencol-bencol. Saya tutup lagi. Ya, saran pemerintah atau dokter, Bapak pakai masker supaya jangan sampai menularkan. Bagi mereka yang belum pernah mengalami cacar air. Tapi bagi yang pernah mengalami nggak ada masalah gitu ya. Ya, saya pakai masker dari awal sampai mau pulang tetap saya pakai. Ya, bukan tidak beriman, bukan. Menjaga supaya yang lainnya juga jangan terkena, begitu ya. Nah, jadi ginosko itu saudara-saudara itu membuat kita hidup kekal. Kita bukan dievaluasi, oh sudah banyak jiwa-jiwa kau bawa pada Tuhan ya, oh masuk surga. Sudah banyak engkau melayani Tuhan ya, masuk surga kesukaan Allah. Tidak, tapi Tuhan minta ginosko kita kepada Tuhan. Amin. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Nah silakan baca Pak, Hosea 4 ayat 6 Pak. Hosea. Silakan Pak, Hosea. Iya, supaya ada. Demikian firman Tuhan, iya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Saudara, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, ini saudara berkaitan dengan Matius 7 ayat 23 ya, paham ya? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Maka ketika kita tidak mengenal Allah, berkat tidak kita terima. Berkat keselamatan maksud saya. Ketika kita tidak mengenal siapa Allah, maka kutuk-kutuk itu akan menimpa kita. Dan ayat ini sebenarnya ditunjukkan kepada imam. Imam yang melayani pekerjaan Tuhan. Imam sudah rajin melayani Tuhan. Bagus, baik, tapi tidak berkenan. Saudara, kita lakukan ini baik semua ya. Menjadi jemaat yang mendengar firman Tuhan, baik. Tapi apakah sudah masuk mendengar itu sudah berkenan, saudara? Itu pribadi saudara dengan Tuhan. Tuhan minta sampai berkenan. Jangan hanya baik,
Baik belum tentu berkenan, tetapi kalau sudah berkenan tentunya baik. Seorang imam atau para imam ditegur, ya, Nabi Hosea, kamu melupakan ajaran Tuhan, kamu tidak mengenal siapa Allah itu, umatku binasa. Pelayan-pelayan Tuhan binasa. Mereka pasti nuntut, Tuhan kami kan sudah melayani, binasa. Karena tidak mengenal Allah sesungguhnya. Mengenal Allah itu hanya sekedar agamawi, tetapi tidak mengalami pengalaman spiritual. Ini binasa. Itu makanya yang dievaluasi saudara, bukan apa yang kita hasilkan, bukan. Tapi yang dievaluasi kita adalah hubungan kita, intim gak dengan Tuhan. Amin. Mau pergi kerja, saudara ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Kalau ada masalah, saudara ngobrol sama Tuhan. Jangan mengeluh, oh amang cutahe gitu. Atau apa, ibu, mama, atau panggil apa saja. Tidak, panggil nama Yesus. Amin. Apapun, seberat apapun saudara. Nah, di Alkitab terjadi penolakan. Gereja yang ditolak, gereja yang diterima. Ya, ini ayat terakhir, Matius 25. Jangan kiranya ini terjadi bagi kita. Ini contoh 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Matius 25 ayat 11 sampai 12. Coba silakan dibaca Pak. Matius Demikian 25. firman Tuhan. Ya silakan. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ini gereja Bapak Ibu Saudaranya, gambaran gereja. 5 gadis bijaksana itu gereja. Bijaksana ya, bertumbuh, mengalami proses, menyiapkan segala sesuatunya menjelang kedatangan Yesus. 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh itu gereja. Kita, gereja, ya manusia. Enggak dibilang nama GBI, HKBP, Pentakosta enggak dibilang. 5 gadis itu menunjukkan kita, gerejanya Tuhan. Nah, dikatakan ayat 11 sampai 12. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain. Itulah 5 gadis yang bodoh itu. Dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12 berkata, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Gereja, tapi Tuhan gak mengenal siapa kita. Mengenal maksud ini saudara bukan berarti, oh Tuhan gak tahu nama saya. Tuhan gak tahu marga saya. Tuhan gak tahu jumlah keluarga saya. Tidak, bukan itu maksudnya. Bukan kenal secara harafiah, tetapi kenal secara hubungan batinnya. Manusia baru kita diperbaharui sehari ke sehari. Maka 5 gadis yang bodoh ini, gereja-gereja yang ada di dunia ini akan terjadi pemisahan. Mempelai yang bijaksana, mempelai yang bodoh akan mengetuk terus. Bukakan pintu Tuhan, bukakan pintu Tuhan, bukakan pintu Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyah! Jadi Bapak Ibu Saudara, yang menentukan kita masuk kepada kerajaan surga, yang menentukan kita pada hari kedatangan Yesus Maranatha saudara. Yesus akan datang kedua kali. Dia akan memisahkan mempelai yang bijaksana. Ini adalah mempelai yang memiliki hubungan dengan Tuhan Allah. Mempelai yang mengalami ginosko dengan Allah. Dengan mempelai secara agamawi, gereja-gereja agamawi, sekedar agamawi saja, saudara-saudara, ini akan tertinggal dan ditolak oleh Tuhan. Haleluya. Maka kesimpulan saudara, hari ini saudara mengenal istilah ini. Ya walaupun pernah saya sampaikan, tapi ada beberapa jemaat tidak mengerti. Kalau kita sudah ginosko dengan Tuhan, pastilah mengalami proses dalam Tuhan.
Manusia yang lama kita tinggalkan. Manusia baru terus mengalami perbaharuan, terus diperbaharui. Inilah namanya sikap yang bijaksana. Inilah namanya sikap, namanya berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Ikut Tuhan saudara-saudara, bukan hari Minggu saja. Ikut Tuhan itu setiap hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Dalam susah ikut Tuhan. Dalam duka ikut Tuhan. Dalam keadaan miskin separah apapun tetap ikut Tuhan. Jangan menganggap ikut Tuhan bebas dari masalah. Bebas dari masalah keuangan, kaya dan sukses. Tidak, itu hanya nanti plus tambahan. Tetapi ketika diuji saudara, saudara mengalami kesusahan, saudara mengalami duka, saudara mengalami kemiskinan, itu memang harus dihadapi. Amin. Supaya kita mengalami proses. Dan tidak ada kata mundur dan tidak ada kata turun di luar halaman. Kita harus maju dalam Tuhan, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita ginosko dengan Tuhan, mengenal Tuhan, bukan sekadar kenal, tapi mengenal Tuhan intim dengan Dia sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat nyanyian kita. Berkaryalah dalam hidupku. Buatlah ku mengenal pribadimu Tuhan. Haleluya.